Pada kesempatan ini kita akan belajar dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang 3 alasan atau 3 hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ujian, cobaan kepada seorang hamba. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang merugikan secara kasat mata? Kenapa ada seorang hamba diberi sakit? Kenapa seorang hamba diberi musibah? Apa alasannya? Apa hikmahnya? Akan kita dengarkan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita terjemahkan perkataan beliau. Beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla innama yabtali al-'abda li khairihi li maslahatihi wa hadhihi al-maslahah ta'ud ila 3 umur. Beliau mengatakan Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala innama yabtalil 'abda, menguji seorang hamba li khairihi li maslahatihi, untuk kebaikan dan kemaslahatan seorang hamba itu sendiri. Wa hadhil maslahatu, kemaslahatan ini ta'udu ila 3 umurin, muaranya kepada 3 hal, 3 alasan, 3 hikmah. Apa itu yang pertama? Imma tanbihun min ghaflah, fakam min 'abdin ghafala 'an ta'atillah wa ab'ada 'an babillahi subhanahu wa ta'ala fa anzala Allah bihi bala'an kamaut ibnin aw habibin aw qarib fatadhakkara faraja'a ila Allah azza wa jalla wa kana min 'ibadillahi as-salihin. Ini yang pertama. Imma tanbihun min ghaflatin. Yang pertama adalah peringatan baginya, pengingat baginya. Maka min abdin ghafala an ta'atillah, alangkah banyaknya seorang hamba itu terlalaikan dari ketaatan kepada Allah. Wa ab'ada an babillahi subhanahu wa ta'ala, dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anzalallahu bihi bala'an, akhirnya Allah pun menurunkan musibah kepadanya, ujian kepadanya. Kamauti ibnin, misalkan anak laki-lakinya meninggal, au habibin, atau suami atau istrinya yang meninggal, au qaribin, atau kerabatnya yang meninggal. Fatadzakkara, akhirnya dia ingat, wah ini peringatan dari Allah. Faraja ilallahi azza wa jalla, akhirnya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana min ibadillahi sholihin, dan dia termasuk hamba Allah yang saleh. Kemudian yang kedua, والأمر الثاني أن فيها تكفير السيئات فلا يزال العبد بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يسير على الأرض وليست عليه خطيئة. Al-amru tsani, yang kedua, anna fiha takfirus sayyi'at, ada pengguguran dosa. Jadi maksudnya dari musibah itu adalah Allah ingin menggugurkan dosa seorang hamba. Ya. Fala yazalul abdu bil mu'min. Ini beliau menyebutkan makna dari sebuah hadis yang ada di Sunan At-Tirmidzi nomor 2398. Ya. Fala yazalul abdu bil mu'min, atau fala yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Seorang hamba yang beriman, laki-laki maupun perempuan, terus diberikan ujian. Hatta yada'ahu yasiru 'alal ardi wa laysat 'alaihi khati'atun. Akhirnya dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa ada dosa sama sekali. Ini alasan atau hikmah Allah yang kedua. Ingin menghapus dosa seorang hamba. Ya, dan kita juga meyakini bahwa kita banyak dosanya, banyak salahnya. Dan Allah ingin menghapus kesalahan itu karena mungkin dia kurang istighfarnya, karena dia mungkin kurang taubatnya, akhirnya diberikan dengan ujian. Makanya kita perlu banyak bertaubat dan beristighfar. Kemudian yang ketiga, الأمر الثالث أن في الصبر على البلاء رفعة المنزلة في الجنة فقد يريد الله عز وجل بعبده منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله فيبتليه ببلايا ويصبره عليها فترتفع منزلته في الجنة. Ini adalah yang ketiga dan yang terakhir dari beliau. Al-amru tsalis, yang ketiga, anna fis sabri 'alal bala'i rif'atal manzilati fil jannah. Ketika seorang bersabar, maka dia akan ditinggikan derajatnya di surga. Jadi alasan ketiga adalah Allah ingin meninggikan derajat seorang hamba dengan ujian yang diterimanya.
Faqad yuridullahu azza wa jalla bi 'abdihi manzilatan fil jannah. Mungkin Allah ingin seorang hamba itu derajatnya tinggi di sisinya. Mungkin hamba itu juga pernah berdoa ingin derajat yang tinggi di sisinya. Fala yablughuha bi amalihi, tapi amalannya nggak bisa menyampaikan dia ke derajat yang tinggi itu. Wa yabtalihi bi balaya wa yusabbiruhu 'alaiha. Akhirnya Allah menguji dia dan Allah membuat dia bersabar. Karena kalau nggak bersabar sama saja, ya. Bahkan kalau nggak bersabar, nggak mau menerima ketetapan itu, malah Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya. Wa in sakhita falahu sukhtu. Ya, kalau dia marah nggak ridho, maka Allah juga akan marah kepadanya. Ya. Tapi di sini diuji dan dibuat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatartafi'u manzilatuhu fil jannah. Akhirnya kedudukan dia di surga menjadi tinggi. Ini 3 alasan, 3 hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba. 1 peringatan, 2 penggugur dosa, dan 3 peninggi derajat di surga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.